Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadana. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan yang bisa kita lihat dari berbagai media ukur. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan kemampuan makhluk hidup dari segala aspek. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa fase yang cukup panjang sebelum kita menjadi bayi. Fase pertama ialah fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Setelah proses fertilisasi, maka akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini biasanya akan melakukan pembelahan secara terus-menerus melalui proses mitosis. Setelah fase mitosis, selanjutnya adalah fase morula, yang mana penambahan jumlah sel tanpa ada penambahan dari massa sel. Dari fase morula, sel-sel akan terus membentuk yang namanya rongga. Nah, fase ini dinamakan dengan fase blastula. Sedangkan sel-selnya itu dinamakan sel blastosis. Setelah dari fase blastula, selanjutnya adalah fase gastrula. Gastrula ini merupakan fase di mana sel-sel yang telah dibentuk dari fase blastula akan dirombak menjadi 3 lapisan germinal. Nah, lapisan ini disebut dengan lapisan embrional, yang mana lapisan ini akan membentuk lapisan-lapisan pada embrio nantinya. Setelah menjadi embrio tersebut akan berubah menjadi fetus, atau biasanya yang kita kenali itu adalah bayi. Bayi tersebut akan terus berkembang menurut masanya sampai nanti dilahirkan. Fase selanjutnya adalah fase anak-anak. Fase ini biasanya dimulai pada umur tahun. Nah, pada fase ini juga terdapat berbagai pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah bertambahnya tinggi dan besar, berkembangnya sistem motorik dan sistem koordinasi, serta kemampuan berbicara yang cukup signifikan. Adalah fase remaja dan pubertas. Fase remaja adalah proses transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada fase remaja ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh tubuh. Tandanya bagi yang perempuan adalah produksinya hormon estrogen dan progesteron, yang mana dari hormon-hormon tersebut dapat memicu berkembangnya seksual sekunder dan telah mengalami menstruasi. Sedangkan pada yang laki-laki adalah produksinya hormon testosteron, yang mana dari hormon tersebut dapat memproduksi sel sperma. Ini adalah fase dewasa. Setelah pubertas, mental, fisik, emosional, dan lain sebagainya akan menjadi lebih matang. Ketika umur 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan seperti putihnya rambut, serta pengurangan massa otot serta tenaga. Ketika umur 40 tahun, bagi perempuan akan mengalami namanya menopause atau sudah tidak mengalami menstruasi. Sedangkan bagi yang laki-laki akan menguranginya produktivitas untuk sel sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Langsung saja, ada 3 macam perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Yang pertama adalah ovipar, kedua ovovivipar, dan yang ketiga adalah vivipar. Pertama adalah ovipar atau hewan yang bertelur. Hewan ovipar ini merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi di luar tubuh induk. Ciri-ciri dari hewan ovipar ini adalah tidak tulang belakang. Contohnya serangga dan cacing. Dan hewan yang memiliki tulang belakang seperti ikan, reptil, amfibi, dan burung. Kedua adalah hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Hewan vivipar ini memiliki ciri-ciri, yakni memiliki plasenta, yang mana induk dan embrio saling terhubung dengan plasenta. Plasenta itu apa? Plasenta adalah tempat pertukaran antara embrio dan induk. Induk bertugas untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke embrio untuk berkembang.
sedangkan embrio memberikan sampah, zat-zat metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, lalu plasenta menyalurkan lagi ke darah induk. Yang ketiga adalah hewan ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Hewan ovovivipar adalah hewan yang embrionya itu berkembang di dalam telur dan di dalam tubuh induk sampai telur tersebut siap ditetaskan. Setelah menetas, telur tersebut akan menjadikan individual baru yang siap dilahirkan. Nah, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Contoh dari hewan ovovivipar ini adalah hewan ikan hiu, ikan tari, kuda laut, salamander, dan beberapa ular. Selanjutnya adalah metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yakni metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna melalui 4 fase. Yang pertama adalah telur, selanjutnya pupa, lalu larva, lalu dewasa. Nah, hewan yang metamorfosis sempurna ini memiliki perbedaan pada fase larva, nimfa, dan dewasa. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap saja. Yang pertama adalah telur, kedua nimfa, dan terakhir adalah dewasa. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini pertumbuhan di fase nimfa dan dewasa itu terlihat mirip atau sama. Nah, untuk membedakan, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Ketika tumbuhan itu bertumbuh semakin tinggi, maka itulah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini berhubungan dengan sel meristem, yang mana sel meristem adalah sel yang aktif untuk membelah. Sel meristem itu terdapat di berbagai titik. Yang pertama adalah meristem apikal yang berada pada ujung daun. Yang kedua, meristem interkalar. Lalu yang ketiga adalah meristem literal, dan yang terakhir adalah meristem apikal yang terletak pada di ujung batang. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, silahkan kalian perhatikan pada gambar tersebut. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder, yang mana pertumbuhan sekunder ini bisa kita lihat pada lebarnya batang atau semakin lebarnya diameter batang. Nah, pertumbuhan sekunder ini dipengaruhi oleh meristem sekunder, yang mana meristem sekunder tersebut terletak pada ganglion. Nah, meristem sekunder, jika pembelahan terjadi ke dalam, maka itu akan membentuk kayu, sedangkan jika pembelahan itu keluar, maka akan membentuk kulit kayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi genetika dan hormon. Genetika sangat mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semakin baik genetika yang ada pada tumbuhan, maka semakin cepat. Lalu hormon berfungsi sebagai pengendali metabolisme pada tubuh tanaman. Berikut hormon-hormon yang sangat berpengaruh pada tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin, mana hormon auksin ini mempengaruhi perpanjangan, lalu pembelahan dan diferensiasi sel. Lalu ada hormon gibrelin yang mempengaruhi pembentukan biji, pengembangan embrio, dan berkecambahan. Dan yang terakhir adalah hormon sitoksinin yang mempengaruhi perangsangan pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kedua adalah faktor eksternal. Berikut beberapa faktor eksternal yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah matahari.
Matahari mempengaruhi bagi sistem fotosintesis. Yang kedua, air dan kelembapan sangat berpengaruh dalam proses penguapan, yang mana nanti berpengaruh pada perpanjangan sel tumbuhan. Yang ketiga, suhu. Fotosintesis, penguapan, pernapasan pada tumbuhan itu sangat bergantung pada suhu. Dan yang terakhir, tanah. Tanah ini sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman untuk bertumbuh. Itulah materi pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Subscribe channel ini agar saya selalu memberikan video-video yang sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.